Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kita semua, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Kisah para pemuda beriman yang Allah tidurkan selama 309 tahun lamanya. Namun, sebelum kita mulai pembahasan yang penuh ibrah ini, jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir, agar sahabat semua tidak hanya mendengar kisahnya, tetapi juga mendapatkan hikmah berharga yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Di masa kekuasaan Romawi kuno, ada sebuah kota bernama Apsus. Rajanya dikenal dengan nama Dakianus, seorang penguasa yang zalim. Ia memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala, matahari, dan bintang-bintang. Barang siapa yang menolak perintahnya, maka ancamannya jelas. Penjara, siksaan, bahkan kematian. Negeri itu penuh dengan kesyirikan. Namun sejarah mencatat, kekuasaan di negeri itu melalui dua periode. Satu masa penuh kekafiran dan satu masa lagi ketika tauhid ditegakkan. Nah, kisah Ashabul Kahfi terjadi di antara dua periode ini. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang waktu pastinya. Sebagian mengatakan kisah ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu artinya, para pemuda Ashabul Kahfi masih memegang ajaran Taurat, agama yang diturunkan kepada Bani Israel. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menegaskan, kisah ini bukan sekadar sejarah, melainkan sebuah tanda kekuasaan Allah. Maka detail yang paling penting bukan nama raja atau lokasi tepatnya, melainkan pesan iman yang terkandung. Masyarakat pada masa itu hidup dalam belenggu kesyirikan. Mereka tunduk bukan karena keyakinan, tetapi karena takut pada kekuasaan. Hingga pada suatu masa, Dakianus sang raja zalim itu membuat perayaan besar untuk mengagungkan berhala. Undangan disebar ke seluruh penjuru negeri. Warga dari berbagai pelosok datang berbondong-bondong ke kota Apsus. Tidak ada yang berani menolak, sebab absen dari perayaan berarti siap menanggung murka raja. Maka berduyun-duyunlah manusia berkumpul di pusat kota. Genderang pesta dipukul, dupa dinyalakan, dan berhala-berhala disembah dengan penuh keagungan. Namun, di tengah keramaian itu, beberapa anak muda merasa gelisah. Hati mereka menolak kesyirikan dan enggan tunduk pada kebatilan. Ada yang mengatakan mereka keturunan bangsawan, sebab pakaian dan tutur kata mereka menunjukkan kehormatan. Ada pula pendapat bahwa mereka rakyat biasa, tetapi memiliki keberanian luar biasa. Meski tubuh mereka hadir, hati mereka menolak. Hingga salah seorang dari mereka tak tahan lagi. Ia menyelinap keluar dari perayaan, lalu duduk di bawah pohon besar, jauh dari keramaian. Tak lama kemudian, seorang anak muda lain mengikuti jejaknya, duduk di sisinya. Disusul lagi oleh yang ketiga, keempat, hingga akhirnya mereka berjumlah 7 pemuda. Awalnya mereka hanya diam, tak ada yang berani berbicara. Masing-masing takut kalau salah seorang di antara mereka ternyata mata-mata kerajaan. Sekali saja ucapan mereka salah, nyawa bisa menjadi taruhannya. Namun, keheningan itu tak mungkin bertahan lama. Rasa penasaran dan kegelisahan membuat mereka akhirnya saling menoleh, saling bertanya dengan penuh hati-hati. Mengapa engkau duduk di sini? Bukankah pesta sedang berlangsung? Satu demi satu mereka menjawab. Rupanya hati mereka sama. Jiwa mereka sama-sama menolak kesyirikan. Fitrah mereka terpaut pada tauhid, hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Mereka terkejut, tapi juga gembira. Betapa tidak, di tengah lautan manusia penyembah berhala, ternyata masih ada hati-hati yang Allah lembutkan untuk tetap berpegang pada tauhid. Di saat itu, mereka mulai merasakan indahnya persaudaraan iman. Sebab, sebagaimana firman Allah, hati manusia tidak bisa dilembutkan kecuali oleh Allah sendiri. Seandainya seluruh kekayaan dunia dikorbankan untuk mempersatukan hati, niscaya tidak akan berhasil. Namun karena kelembutan Allah, 7 pemuda ini dipertemukan dengan iman yang sama, di bawah pohon itu, pada hari yang sama, dengan perasaan yang sama. Disitulah awal mula kisah agung Ashabul Kahfi bermula. Mereka mulai membicarakan nasib, mencari solusi, dan merancang jalan keluar dari kezaliman Raja Dakianus. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggambarkan mereka dalam Al-Quran.
Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan selain Dia. Surat Al-Kahfi ayat 13-14. Ketika pesta penyembahan berhala usai, kabar segera tersebar ke seluruh kota bahwa ada sekelompok anak muda bangsawan yang tidak hadir dalam perayaan kerajaan. Mereka menyingkir, tidak ikut sujud kepada patung-patung, dan tidak ikut serta dalam ritual syirik yang diwajibkan. Raja Dakianus yang terkenal zalim pun murka. 7 pemuda itu segera ditangkap dan dibawa menghadap ke istana. Dengan wajah garang, sang raja bertanya, "Apa alasan kalian tidak hadir di perayaan agung negeri ini? Mengapa kalian tidak mau menyembah berhala-berhala kami?" Namun Allah berikan kepada para muda itu keberanian yang luar biasa. Mereka bukan nabi, bukan pula rasul, tapi keteguhan hati mereka menyerupai ujian para nabi. Inilah teladan agung bagi para pemuda sepanjang zaman. Mereka berkata lantang di hadapan penguasa zalim itu, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan pernah menyeru selain kepadanya. Jika kami menyembah selainnya, sungguh itu adalah kebohongan yang besar. Kaum kami menjadikan berhala sebagai Tuhan, padahal mereka tidak punya bukti sedikit pun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Kata-kata itu menusuk jantung sang raja. Bagaimana mungkin sekumpulan anak muda berani menentangnya di hadapan rakyat banyak? Tetapi Allah yang meneguhkan hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Dan itulah yang dilakukan para pemuda Ashabul Kahfi. Raja Dakianus, meski marah, tidak langsung membunuh mereka. Ia memberi mereka waktu 3 hari. Raja Dakianus berkata, "Pikirkan lagi keputusan kalian," katanya dengan nada mengancam. "Kalau kalian mau meninggalkan Tuhan kalian dan ikut menyembah berhala-berhala ini, aku akan angkat kalian menjadi orang besar di kerajaan. Tetapi jika tidak, kalian akan binasa." Namun, waktu 3 hari yang diberikan oleh sang raja, tidak mereka gunakan untuk menimbang tawaran jabatan atau iming-iming kedudukan. Justru, 3 hari itu mereka gunakan untuk bermusyawarah. Mereka menyadari bahwa tinggal di tengah masyarakat yang penuh kesyirikan hanya akan membahayakan iman mereka. Maka kemudian mereka bersepakat untuk melarikan diri dari kota dan mencari sebuah gua untuk berlindung. Mereka berkata satu sama lain, "Apabila kamu menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka pergilah ke gua itu. Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu." Surat Al-Kahfi ayat 16. Ayat ini menggambarkan keputusan besar, meninggalkan rumah dan keluarga, melepaskan kenyamanan dunia, untuk mencari tempat persembunyian yang sederhana, sebuah gua di tengah pegunungan. Mengapa gua? Bagi banyak orang, gua hanyalah tempat sempit, gelap, lembab, dan menakutkan. Tapi bagi para pemuda itu, gua adalah benteng akidah. Disitulah hati mereka bisa merdeka. Disitulah lidah mereka bisa berzikir tanpa rasa takut. Disitulah sujud mereka hanya tertuju kepada Allah, jauh dari tekanan penguasa zalim. Mereka sadar, begitu kaki melangkah memasuki gua, hidup mereka tak lagi sama. Tidak ada lagi meja penuh makanan lezat, tidak ada lagi pakaian indah, tidak ada lagi tempat tidur empuk. Yang ada hanyalah tanah dingin, gelapnya malam, dan rasa lapar yang menguji. Tetapi iman mereka sudah menetapkan pilihan. Lebih baik gua yang sempit bersama Allah daripada istana yang megah bersama berhala. Inilah keberanian sejati. Bukan keberanian berperang dengan pedang, tetapi keberanian melawan tekanan sosial. Keberanian menolak arus mayoritas. Keberanian mempertahankan akidah ketika semua orang berpaling. Keputusan mereka meninggalkan kota juga mengajarkan satu hal penting. Dalam menjaga iman, terkadang diperlukan hijrah. Ketika lingkungan tidak lagi kondusif untuk beribadah, seorang mukmin harus berani meninggalkan zona nyaman demi keselamatan agamanya.
Akhirnya mereka melarikan diri dari kota dengan berjalan jauh menembus hutan dan mendaki bukit. Dan akhirnya menemukan sebuah gua di pegunungan, sedangkan para prajurit mengejar di belakangnya. Dalam perjalanan menuju gua tersebut, para pemuda ditemani seekor anjing yang setia. Dalam sebagian riwayat, anjing itu bernama Kitmir. Ia mengikuti mereka hingga di depan pintu gua, berbaring dengan kedua kaki terjulur, seakan ikut menjaga para pemuda itu. Allah menyebutnya dalam ayat 18. Dan anjing mereka mengulurkan kedua lengannya di ambang pintu gua. Kita tahu, dalam syariat Islam, anjing itu najis. Bahkan orang yang memeliharanya setiap hari pahalanya berkurang. Tetapi lihatlah, Allah abadikan anjing ini dalam Al-Quran. Mengapa? Karena ia bersama orang-orang saleh menemani para pejuang tauhid. Para ulama berkata, kalau seekor anjing saja dimuliakan karena menemani orang-orang yang baik, maka bagaimana dengan manusia yang memilih berteman dengan orang saleh? Tentu ia lebih mulia. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah para pemuda pilihan itu menemukan sebuah gua yang besar dan dalam, dengan nafas yang masih tersengal setelah mendaki bukit dan menembus hutan, akhirnya mereka masuk ke dalam gua tersebut. Dalam kegelapan gua, mereka saling berpandangan. Mata mereka memancarkan tekad yang sama. Lebih baik kehilangan segalanya di dunia daripada kehilangan Allah di akhirat. Hati mereka berbisik, inilah jalan yang benar, inilah harga dari iman. Maka mereka menengadahkan tangan, memanjatkan doa dengan penuh harap. Ya Rabb kami, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, dan sediakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Surat Al-Kahfi ayat 10. Doa itu terucap lirih, namun mengguncang langit. Allah Ta'ala mendengar suara hati hamba-hamba muda yang tulus itu. Maka seketika turunlah rahmat Allah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba rasa kantuk yang amat dalam menyelimuti mereka. Satu demi satu mata mereka terpejam. Bukan tidur biasa, melainkan tidur yang Allah jadikan sebagai perlindungan. Allah menutup pendengaran mereka agar tidak terusik oleh apapun, bahkan oleh deru angin sekalipun. Tubuh mereka pun Allah jaga agar tidak rusak, tidak dimakan binatang, bahkan tidak hancur meski waktu berganti abad. Mereka tidak tahu bahwa tidur itu bukan sekadar sehari, bukan pula seminggu, melainkan ratusan tahun lamanya. Allah berfirman, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya. Surat Al-Kahfi ayat 11. Sementara itu, di luar gua, prajurit-prajurit raja hampir menemukannya. Mereka berdiri di depan mulut gua, tetapi rasa takut luar biasa menyelimuti hati mereka. Allah tanamkan rasa gentar, sehingga mereka tidak berani masuk. Akhirnya mereka hanya menutup mulut gua dengan batu besar, lalu berkata, jika memang para pemuda itu ada di dalam, biarkan saja mereka mati di sana. Namun siapa sangka Allah punya rencana lain. Batu besar itu justru menjadi penjaga, menutup mereka dari gangguan luar, sementara Allah menjaga mereka di dalam dengan rahmat-Nya. Allah berfirman, dan engkau akan mengira mereka terjaga, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sementara anjing mereka mengulurkan kedua lengannya di ambang pintu gua. Jika engkau melihat mereka, pasti engkau akan berpaling melarikan diri penuh rasa takut. Surat Al-Kahfi 18. Ayat ini menggambarkan kondisi luar biasa. Dari luar, tubuh mereka tampak seperti orang terjaga. Mata mereka seakan terbuka, seolah siap bangun kapan saja. Tetapi sebenarnya mereka tidur dalam keadaan yang sangat dalam. Allah juga menjaga jasad mereka dengan cara membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan kiri. Ini penting, karena jika tubuh manusia berbaring terlalu lama tanpa bergerak, maka akan membusuk atau rusak dan tertimbun oleh debu. Namun tubuh Ashabul Kahfi tetap sehat, seakan tidur mereka berlangsung hanya 1 malam. Bukan hanya itu, Allah juga mengatur cahaya matahari agar tidak merusak tubuh mereka. Dalam ayat 17 dijelaskan bahwa cahaya matahari yang masuk ke gua diarahkan oleh Allah dengan sudut tertentu. Pada pagi hari, cahaya menyimpang ke kanan, dan pada sore hari, cahaya menyimpang ke kiri.
Dengan demikian, mereka tetap mendapat cukup cahaya dan udara, tetapi tidak terbakar sinar matahari langsung. Ini menunjukkan betapa Allah mengatur seluruh alam semesta untuk menjaga hamba-hambanya yang beriman. Bukan hanya gua yang menjadi tempat aman, bahkan arah cahaya matahari pun tunduk pada kehendaknya demi melindungi mereka. Allah menyebut dalam ayat 25, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Mereka ditidurkan Allah selama 3 abad lebih, tepatnya 300 tahun ditambah 9 tahun, sehingga genap 309 tahun lamanya. Bayangkan, manusia biasa jika tertidur lama tanpa bergerak, jasadnya akan kaku, otot-ototnya akan membusuk, bahkan tubuhnya bisa hancur dimakan waktu. Namun Allah menjaga mereka dengan penjagaan yang sempurna. Tubuh mereka tetap utuh, seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. Allah menggambarkan, siapapun yang melihat kondisi mereka pasti akan lari ketakutan. Tubuh mereka utuh, seakan hidup, tetapi mata mereka seakan terbuka dan nafas tetap ada. Itu adalah tanda kebesaran Allah yang membuat siapapun yang menyaksikan menjadi gentar. Setelah berabad-abad lamanya, Allah akhirnya membangunkan para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka bangun seakan-akan hanya tidur semalam. Kesadaran mereka kembali perlahan. Lalu salah seorang bertanya, "Sudah berapa lama kita di sini?" Sebagian menjawab, "Kita mungkin hanya tinggal sehari atau setengah hari." Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur lebih dari 3 abad. Waktu terasa begitu singkat, sebagaimana kelak hari kiamat juga terasa seperti satu sore atau satu pagi saja bagi orang-orang yang mengalaminya. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Allah mentakdirkan seorang penggembala kambing datang mendekati gua mereka. Saat itu cuaca buruk, dan ia mencari tempat untuk meneduhkan kambing-kambingnya. Dilihatnya sebuah gua yang tertutup batu besar. Dengan susah payah, ia menggeser batu itu hingga pintu gua terbuka. Ketika kambing-kambing itu masuk, suara-suara mereka menggema ke dalam gua. Suara itu, dengan izin Allah, menjadi sebab kembalinya ruh ke dalam jasad para pemuda itu. Sejenak kemudian, mereka pun terbangun. Mereka saling memandang, heran dan bingung. "Berapa lama kita tidur?" tanya salah seorang dari mereka. "Sehari atau setengah hari," jawab yang lain. Namun ada pula yang berkata, "Allah lebih mengetahui berapa lama kita tinggal di sini." Setelah bangun, mereka merasa lapar. Maka diputuskanlah untuk mengutus salah seorang di antara mereka pergi ke kota dengan membawa uang perak. Mereka berkata dengan hati-hati, "Utuslah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia lihat makanan yang paling baik, lalu hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, jangan sampai seorang pun mengetahui keadaanmu." Surat Al-Kahfi ayat 19. Mereka masih merasa sedang dalam bahaya. Mereka menyangka Raja Zalim itu masih berkuasa. Sehingga pesan yang mereka tekankan adalah, berhati-hatilah, jangan sampai ketahuan. Ketika utusan itu sampai di pasar, ia terkejut melihat suasana kota. Bangunan-bangunan sudah berbeda, bahasa masyarakat agak berubah, dan gaya hidupnya tak lagi sama dengan yang ia kenal. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika ia hendak membeli makanan dengan uang perak yang ia bawa. Pedagang heran melihat koin tersebut. Bentuknya kuno, lambang pada koin itu sudah tidak berlaku, dan nilai tukarnya berasal dari masa ratusan tahun sebelumnya. Orang-orang di pasar segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin seseorang membawa uang kuno yang sudah berabad-abad tidak dipakai? Mereka lalu mengabarkan hal itu kepada penduduk kota. Penduduk kota pun berbondong-bondong ingin tahu. Setelah diselidiki, akhirnya terungkaplah bahwa para pemuda itu adalah generasi terdahulu yang telah lenyap dari sejarah. Kisah keberanian mereka yang melawan Raja Zalim masih dikenal dalam legenda, tetapi tak seorang pun menyangka mereka benar-benar hidup kembali. Maka berita heboh itu segera sampai ke telinga raja. Namun kali ini, keadaan kerajaan telah berubah. Raja yang berkuasa bukan lagi penyembah berhala, melainkan seorang raja yang beriman kepada Allah. Ia pun mengutus orang untuk menemui para pemuda itu, lalu membawa mereka menghadap.
Raja sangat kagum, sebab para pemuda itu bukanlah manusia biasa. Mereka adalah pemuda dari zaman lampau yang Allah jaga jasad dan iman mereka. Mereka tidak menua sedikit pun sejak ditidurkan. Keadaan ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah. Jika Allah mampu membangunkan mereka setelah tidur ratusan tahun, maka Allah lebih kuasa lagi membangkitkan seluruh manusia setelah mati di hari kiamat. Setelah pertemuan itu, raja dan rakyatnya semakin beriman. Raja memuliakan para pemuda itu, menyediakan tempat terbaik untuk mereka. Namun, para pemuda itu menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Mereka telah ditakdirkan untuk menjadi tanda kebesaran Allah, bukan untuk menetap lama di dunia. Ketika kisah para pemuda itu sudah tersebar di mana-mana, masyarakat terbelah menjadi dua kelompok. Ada yang takjub dan imannya semakin kuat, karena mereka melihat bukti nyata kuasa Allah. Ada pula yang masih meragukan, sebab hati mereka keras dan tak mau tunduk pada kebenaran. Namun tidak ada yang bisa menyangkal kenyataan bahwa para pemuda itu memang hidup kembali setelah berabad-abad. Allah menegaskan, "Dan demikianlah kami pertemukan mereka dengan orang-orang, masyarakat itu, agar mereka mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak diragukan." Surat Al-Kahfi ayat 21. Inilah hikmah terbesar dari kisah Ashabul Kahfi. Selama ini, banyak orang meragukan adanya hari kebangkitan. Mereka bertanya, bagaimana mungkin manusia yang sudah mati ratusan tahun, tubuhnya hancur, bisa hidup kembali? Allah menjawab keraguan itu dengan bukti nyata. Jika Allah mampu menidurkan beberapa pemuda selama ratusan tahun dan membangunkan mereka kembali dengan tubuh yang tetap utuh, maka membangkitkan seluruh manusia di hari kiamat tentu lebih mudah baginya. Masyarakat yang menyaksikan peristiwa ini kemudian memperdebatkan bagaimana cara menghormati mereka. Ada yang berkata, dirikan bangunan di atas gua mereka. Ada pula yang berkata, kami akan membangun masjid di atasnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa manusia sering berbeda pandangan dalam menyikapi peristiwa besar. Namun yang jelas, Allah mengabadikan kisah Ashabul Kahfi sebagai pelajaran abadi bagi seluruh umat. Setelah pertemuan yang penuh keajaiban itu, Allah kembali menyinggung kisah mereka dalam Al-Quran. Allah berfirman, nanti ada yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan ada pula yang mengatakan 5 orang, yang keenam anjingnya, hanya menebak-nebak yang gaib. Dan ada pula yang mengatakan 7 orang, yang ke-8 adalah anjing mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Maka janganlah engkau berdebat tentang hal itu kecuali perdebatan lahiriah saja, dan jangan engkau bertanya kepada mereka tentang hal itu. Surat Al-Kahfi ayat 22. Ayat ini menunjukkan bahwa yang penting bukanlah berapa jumlah mereka, tetapi pelajaran besar di balik kisah mereka. Keimanan, keteguhan hati, dan penjagaan Allah kepada hamba-hamba yang berpegang teguh pada tauhid. Dari kebangkitan Ashabul Kahfi, ada beberapa hikmah besar yang dapat kita petik. Yang pertama, kebenaran janji Allah. Kiamat dan hari kebangkitan bukanlah mitos. Jika Allah berkehendak, manusia bisa hidup kembali meski sudah berabad-abad. Yang kedua, kesabaran berbuah kemenangan. Para pemuda itu rela menderita demi iman, dan Allah memuliakan mereka dengan menjadikan kisahnya abadi dalam Al-Quran. Yang ketiga, Allah mampu menjaga hambanya. Tidak ada kekuasaan raja zalim yang bisa mengalahkan perlindungan Allah. Dan yang keempat, ilmu Allah meliputi segalanya. Manusia hanya tahu sedikit, sementara Allah mengatur seluruh detail, bahkan cahaya matahari yang masuk ke dalam gua. Wallahu a'lam. Inilah kisah Ashabul Kahfi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.